A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, murid dan santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Setelah guru melanjutkan atau menyelesaikan videonya dengan judul meditasi dan syukur sampai volume yang ketiga, guru masuk ke ranah peradaban baru bagian yang ke-22 diberi judul Siapakah Aku. Pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa juga para murid dan santri. Dalam 1 jam, dalam frekuensi yang sama, guru menerangkan 2 lajur, 2 jalur. Yang satu menerangkan jalur ilmu metafisika atau ilmu alam, menerangkan tentang syukur dan meditasi. Dan video ini keluar atau tidak sejalur dengan video yang sebelum ini. Jadi sungguh sangat luar biasa. Dan tidak semua manusia dimampukan dan diberi kekuatan dengan secepat ini mampu menerangkan 2 jalur itu. Sungguh sangat sulit. Maka ini sesuatu hal yang sangat kita syukuri ya. Ada sesuatu yang sangat istimewa. Para murid dan santri, sebelum disampaikan tentang peradaban baru dengan judul Siapa Aku ini nilainya sangat luas ya. Yang menjadikan permasalahan, yang menjadikan tergelincirnya perilaku manusia, terpelosoknya mindset manusia, bahkan sampai ruh dan jiwanya, bahkan waktu, harta, tenaga, hilang tidak ada gunanya karena manusia ingin menggali, ingin mencari jati diri. Waktu mencari tidak mengerti dan tidak menemukan sosok makhluk atau kitab yang mampu menerangkan jati diri. Sudah 1400 tahun manusia tidak akan pernah tahu jati diri. Sedangkan itu kebutuhan pokok yang harus dipahami. Sehingga banyak manusia belajar menggali, mencari guru, mencari kiai, mencari ulama, mencari orang atau mencari sosok yang diharapkan mampu mengenalkan, membimbing, mengenalkan diri pribadi sebagai manusia, sebagai guru harus mampu menerangkan siapa diri manusia itu. Faktanya manusia terjerumus sampai keluar begitu banyak konsep, ribuan bahkan jutaan sampai dalil-dalil yang dikeluarkan orang-orang terdahulu ingin mengarahkan manusia untuk mengenal dirinya. Sampai sekarang tidak akan pernah ada yang tahu. Bahkan guru sedikit menyinggung bahwa adanya Tuhan lebih dekat urat nadi, ada lagi Tuhan ada yang di hati, ada lagi Tuhan yang di jantung, ada lagi Tuhan yang di Lauh Mahfud, ada lagi Tuhan yang di Sidratul Muntaha, ada lagi Tuhan yang di rumah Ka'bah, ada lagi Tuhan yang di gereja, ada lagi Tuhan yang punya rumah Tuhan, masjid dan musola. Banyak hal, itulah para murid dan santri. Sebelum banyak diterangkan kembali oleh guru menerangkan tentang video guru. Ini kadang murid tidak paham juga, terutama para pemirsa. Para pemirsa, murid dan santri, guru masuk keterangan sejarah bahasa dulu ya. Murid-murid santri-santri yang lama dulu masih ingat. Guru sering membuat suatu kalimat, kadang kalian pun tidak mengerti maksudnya. Kadang bagaimana dan apa yang akan terjadi. Satu contoh para pemirsa, mengapa video ini guru ini sangat banyak dan sangat beda dengan yang lain. Diajarkan sejarahnya ya. Para pemirsa dengar tidak atau pernah mendengar atau tidak dengan bahasa yang sudah dikeluarkan sejak sebelum Masehi, ada bahasanya itu jangkrik genggong. Pernah dengar enggak? Jangkrik genggong. Tatkala ada genggong, ada bahasa yang sudah ditulis di kitab, sudah banyak diterangkan di mana-mana, bahkan di TikTok, di Snack, di YouTube, di mana-mana. Ada bahasa yang disebut Assalamualaikum Sabdo Palon Noyo Genggong.
diajarkan bahasanya dulu. Kurang lebih tahun 2000 para murid dan santri, guru sudah menyampaikan. Banyak murid yang bertanya, jangkrik genggong itu apa guru? Sampai ada lagunya kan, jangkrik genggong, wani ngerik sepi uang. Nah, apa maknanya? Fakta itu terjadi, sabda itu terjadi. Terjadi pada video-video yang disampaikan guru dan itu terjadi pada perilaku guru. Apa guru contohnya? Disebut jangkrik itu jangan digambarkan hewannya ya. Jangkrik itu hewannya seperti itu, di dalam bahasa mengandung makna jangkrik. Nek mejang karo mengkerik. Jadi sabda itu sebelum Masehi dulu itu sudah disabdakan oleh beliau Kanjeng Sinuwun Semar, bahwa kelak akan terjadi sesuatu keilmuan, bahkan diajarkan oleh manusia, dan yang mengajarkan seperti itu watak karakternya. Disebutlah itu sebagai dia, dilambangkan sebagai jangkrik genggong. Nek mejang karo mengkerik, genggong dihubungkan dengan sang keputusan, sang kebijakan, yang membawa palu kebenaran. Apa hubungannya guru? Jangkrik genggong nek mejang mengkerik karo koyok gonggongannya. Ada gonggongan tidak di video-video guru kan sering. Gonggongan dalam arti di situ ada suara anjing. Gonggongan dalam frekuensi yang gong. Mengapa bisa terjadi itu? Guru pun juga heran. Sabda itu sebelum Masehi itu sudah disabdakan beliau-beliau para dewa. Faktanya terjadi tahun 2022 sampai 2023. Faktanya apa? Para murid dan santri dan para pemirsa tidak paham ya. Aku selaku pembicara membuat banyak begitu video. Tatkala ada orang atau murid atau santri di depan saya, bahkan atau keluarga, aku selaku gurumu tidak dimampukan untuk mengajarkan atau mengucapkan suara seperti ini. Maka bila kalian para pemirsa melihat video guru yang tidak ada tamu, yang saya hadapi yang di depan saya, ini hanya kamera dan sendiri, tidak ada satupun orang. Bahkan putra-putri keluarga pun tidak ada, bahkan istri pun tidak ada. Itu yang dimaksud jangkrik genggong. Jangkrik itu wani ngerik sepi uang. Jadi suara sabda kalam, sesuatu kebenaran yang ditunggu bangsa manusia, itu akan disampaikan dalam keadaan yang sunyi dan sepi. Tatkala banyak manusia, jangkrik itu tidak akan pernah menyuarakan. Maka begitu sulitnya juga guru ini kalau banyak orang atau ada 2-3 orang di depan guru. Guru tidak sehebat seperti di video-video yang lain. Maka di situ digambarkan jangkrik. Jangkrik itu terdengar suaranya nyaring karena dia berada di tempat yang sepi. Maka sejak dulu, sejak tahun 2009 setelah ada problem sedikit, maka lingkungan guru, kehidupan guru, keluarga guru selalu diproteksi oleh alam, diproteksi oleh leluhur, selalu dijauhkan dari keramaian itu. Sampai sekarang tahun 2023 masuk ke bulan yang sudah ke-12. Sungguh unik sabda yang sebelum Masehi ini terjadi di tahun-tahun ini. Kiranya ada apa nanti kita pun belum tahu, tapi sedikit ada gambaran. Itulah para murid dan santri, juga pemirsa, agar kalian tahu. Jadi guru selama mendidik melalui video ini, di depan kanan kiri, ini tidak ada makhluk nyata para pemirsa. Diibaratkan seperti jangkrik itu, di tempat yang dari jauh dari keramaian. Ibaratnya ada satu sawah yang sangat sepi. Di situ ada jangkrik. Tatkala sepi, di situ jangkrik itu akan membunyikan suaranya yang nyaring. Itulah yang disebut jangkrik genggong itu. Dan jangkrik itulah yang akan mewarnai dunia. Dan jangkrik itu begitu sulitnya suaranya. Satu contoh. Ada jangkrik itu satu mengeluarkan suara yang jernih dan bening. Dalam keheningan, dalam kesunyian, yang jauh dari keramaian. Yang tidak akan pernah ada menyamai di seluruh dunia. Begitu sulitnya manusia itu mencari di mana suara jangkrik itu.
tapi suaranya terdengar sampai di jauhan sana. Faktanya sampai ini hari, banyak manusia terlalu sulit dan sangat sulit menemui dan mencari di mana jejak-jejak guru. Meskipun kadang kalian begitu kuat dan tekad, nyatanya Anda pun belum dimampukan. Itulah sedikit guru menerangkan, khususnya murid santri yang baru, yang belum mengerti mengapa karakter guru terjadinya seperti itu. Sebenarnya ini semua sudah tersabdakan oleh beliau-beliau para dewa sejak sebelum Masehi. Sedikit guru memberi sejarah apa yang terjadi oleh gurumu ini. Para murid dan santri, guru melanjutkan dengan peradaban baru setelah diberi judul perbuatan manusia setelah lahir apa yang dilakukan. Ini nanti merucut, meringkas dari perjalanan manusia sesuai dengan dari kitab sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo murid dan santri dan pemirsa. Tulisan ini sudah berapa video, ini nanti semoga diselesaikan oleh guru, nanti masuk ke ranah pemahaman yang lain. Satu, diulas kembali mulai tujuan kehidupan di video yang lain. Dari sebelum video ini sudah diterangkan kan, ruang dan waktu terus sampai menghasilkan budi dan daya, ya. Budi sudah diterangkan, budaya apa? Budidaya itu harus menghasilkan suatu kedamaian. Artinya gerak apapun yang dilakukan bangsa manusia atau manusia yang berpendidikan harus menuju kepada nilai kedamaian. Anda membuat kerukunan, membuat perkumpulan, membuat organisasi, membuat apapun, kalau sudah tidak ada kedamaian, silakan tinggalkan organisasi itu, silakan ditutup, silakan bubarkan. Karena hakikat dan tujuan pokok berkumpulnya manusia, makhluk dengan makhluk, dengan budidaya, dengan kekuatan dan ilmu disatukan, daya pikiran manusia berkumpul, itu harus menciptakan suatu kedamaian. Jangan sampai terjadi lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak instansi, banyak departemen, banyak orang berkumpul di situ, membuat kesepakatan, membuat keputusan, malah merusak sistem, merusak, tidak menghasilkan kedamaian. Lihatlah kebijakan keputusan di negara kita. Sudah saya singgung semua, bahwa semua adalah salah dan kaprah. Dengan demikian para murid dan santri, tatkala budidaya dengan kekuatan bangsa manusia yang mengumpul menghasilkan kedamaian, tatkala damai tercapai, baru manusia mendapatkan ketentraman. Dengan ketentraman itu terwujudlah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan ini terwujud tidak akan pernah bisa sendiri, melainkan dengan banyak manusia, dengan banyak makhluk, dengan suatu hal yang sangat luas. Itulah yang disebut bahagia. Damai harus dalam keadaan rukun, tentram harus dalam keadaan tenang, bahagia harus dalam keadaan indah. Inilah para murid dan santri. Damai, tentram, bahagia, satuannya adalah rukun, tenang, dan indah. Dijamak menjadi satu kesatuan, inilah yang disebut selamat fid dunya wal akhirah. Artinya manusia itu bisa selamat fid dunya wal akhirah dalam satu kumpulan, dalam satu kelompok atau berbangsa dan bernegara. Ini harus tercipta dan ini harus terwujud. Untuk mewujudkan ini sesuatu hal, undang-undang, aturan, kalimat, surat, ayat, dalil, kalau tidak mengacu kepada kerukunan atau keindahan ketentraman, itu artinya ayat-ayat itu adalah ayat penipuan, ayat-ayat pembodohan, ayat-ayat hoak. Ini Anda harus paham, murid dan santri. Tatkala rukun, tenang, indah dihasilkan dari damai, tentram, bahagia, dijamak dari bahasa, inilah yang disebut orang Jawa nyebutnya selamat. Berubahlah menjadi bahasa Indonesia menjadi selamat. Dalam bahasa kesamaan adalah Islam. Inilah yang jadi permasalahan sejak 1400 tahun. Maka yang disebut hakikatnya Islam ini adalah kembali pada dasar pertama. Kehidupan semesta dan seisinya, baik alam yang dikasar atau yang digaib, mengenai benda material, semuanya terjamak dengan perilaku yang tepat, yang benar, simetris dan terkonek dengan sistem yang maha karya.
itulah yang disebut Islam. Maka Islam bila dijalankan dengan sesuai kemampuan dan ilmunya Islam, maka selamat, rukun, tenang, indah ini akan terwujud. Yang jadi problem 1400 tahun, Islam ini dipermainkan dari orang-orang terdahulu, digubah, dibolak-balik, dibuat ajang untuk kepentingan, untuk menipu, sampai sekarang. Inilah problemnya di sini. Sehingga yang dimaksud Islam ini yang menjadikan selamat tidak tercapai. Islam yang menghasilkan rukun, tenang, indah tak terwujud karena sejak 1400 tahun Islam ini dibungkus sesuatu yang tidak tepat atau sesuatu hoak yang menyusahkan bangsa manusia itu sendiri. Itulah murid dan santri juga para pemirsa. Maka melalui video ini khususnya yang ada di Indonesia, semoga kalian sangat paham dan sangat mengerti. Karena kalian sudah 1400 tahun kalian dipelosokkan dengan kitab-kitab dan dalil-dalil yang kalian tak akan pernah mengerti. Bahwa Islam itulah yang disebut dalam suatu keadaan itu selamat, tentram, tenang, bahagia. Diganti bahasa ya. Bahasanya Islam. Maka suatu ilmu atau ajaran atau konsep atau perilaku atau dalil atau ayat, bila tidak ada satuan dari 3 perkara tadi, rukun, tentram, damai, bahagia, bila tidak terkonek dengan itu, artinya sudah ditetapkan dan dipastikan. Artinya surat dan ayat itu adalah penipuan dan palsu dan itu bukan kalimat Islam. Dipahamkan. Lantas bagaimana guru kalimat-kalimat yang beredar sudah 1400 tahun? Maka dengan perlahan aku kikis. Yang benar saya ambil. Yang salah akan aku kikis di seluruh Indonesia. Kenapa? Itulah yang merugikan kalian semua. Merugikan orang tua kita. Merugikan keluarga kita. Merugikan bangsa dan negara. Lantas bagaimana guru caranya? Maka dengan melalui video ini para murid dan santri selalu diedukasi, diterangkan, diajarkan. Sehingga kalian akan mampu untuk memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoak, mana yang palsu. Para murid dan santri, tatkala sudah memahami bahwa Islam adalah suatu keadaan yang selamat. Tapi manusia salah memahami. Melakukan agama Islam tidak menuju keselamatan dikira agama Islam. Itu salah. Artinya cara apapun, bahasa apapun, tatkala itu menuju kepada ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, menuju keselamatan, itulah yang disebut Islami. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Arab, dan bisa bahasa apapun. Itulah yang disebut betul-betul Islam. Itulah para murid dan santri, guru mengedukasi agar para pemirsa faham dan mengerti, betul-betul mengerti. Sedikit masuk ke ranah tentang suatu ayat atau kalimat. Tatkala manusia berharap selamat dengan Islamnya, karena kalian tidak mengerti ayat dan kalimat itu, sehingga kalian terpelosok. Ya. Satu contoh para murid dan santri, sebelum masuk ini diterangkan dulu. Manusia itu perilakunya, ilmunya, apapun ditentukan 3 perkara, dipahami ya. Ada satu yang disebut bagian kepala atau bagian atas. Disebut bagian tengah, disebut bagian bawah. Anggap saja ada kaki, assalamualaikum, ada perut, ada kepala. Ini kalian harus mengukur diri Anda masing-masing. Anda harus mampu mengukur orang lain di luar sana. Kalau kalian tidak bisa mengerti 3 perkara ini, guru memastikan kalian akan terpelosok, kalian tertipu dari orang-orang itu, dan Anda ditipu oleh kitab-kitab yang sudah 1400 tahun. Apa maksudnya guru? Di dunia manusia itu dibutuhkan pengertian atau kalian menyebutnya pengetahuan. Bahasa yang keren adalah intelektual. Tapi banyak manusia itu cerdas dan intelektual, tapi tidak diimbangi, tidak disatukan dengan titik tengah atau bagian perut. Manusia itu akan celaka, para pemirsa. Hati-hati dengan kecerdasan itu, hati-hati dengan pikiran itu.
Maka berapa miliar manusia, manusia yang cerdas, manusia yang berilmu pengetahuan, tapi tidak bisa menggunakan yang disebut bagian tengah. Di sini ada namanya ilmu pengertian. Artinya kecerdasan Anda jangan terjebak dengan banyaknya orang pandai berbicara, banyak orang berdalil, banyak orang berteori. Jangan terjebak. Tatkala Anda sudah mempunyai teori, Anda harus melakukan dari teori itu cari pengertiannya. Tatkala teori ini belum Anda lakukan, kalian tak akan pernah mengerti. Karena melakukan adalah bentuk perjalanan. Bentuk berjalan adalah simbol kaki. Artinya kesempurnaan kehidupan apapun, kesempurnaan ilmu apapun, 3 aspek harus terpenuhi. 1, pengetahuannya harus tepat dan benar. Nilai pengertiannya tidak nyimpang sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Dilakukan tidak menyimpang dari ruang dan waktu, terutama undang-undang yang berlaku di suatu tempat itu. Itulah para murid dan santri pentingnya untuk memahami 3 dasar ini. Satu contoh, guru memberi ilustrasi. Para murid dan santri, guru tadi sudah menyampaikan bahwa kalimat-kalimat yang ada di dalam agama Islam kalian sudah dipastikan oleh guru, kalian tak akan pernah mengerti. Kalian tak akan pernah tahu siapa yang membuat dan itu untuk apa. Guru memberi statement menerangkan hal yang pokok agar kalian tahu semua. Para murid dan santri pernah mendengar ada namanya ayat 12. Bagi kalian yang tidak pernah mengerti ilmu Islam, tidak pernah belajar kitab-kitab Islam, kalian tidak mengerti. Tapi diajarkan sedikit oleh guru. Ada dalam bahasa Islam, di dalam kitab Islam, itu ada judul itu ayat 12. Artinya di situ ada ayat atau kalimat jumlahnya 12. Ayat-ayat itu saringan atau kumpulan dari Quran yang begitu banyak. Itu diambil yang pokok-pokok orang-orang terdahulu, disimpulkan yang pokok hanya 12. Guru menyinggung sedikit, satu contoh ada kata wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Apa para pemirsa? Coba bagi yang belum pernah mengaji atau belum pernah bisa mengucapkan itu, coba diedukasi oleh guru. Dilatih mulutnya dan lidahnya mengucapkan apa tadi? Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Saya coba isota gombal lah. Ya coba guru diulang tadi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Coba ya diajarkan. Ini ada dalam ayat 12. Bila ditafsiri dengan arti tafsir, pahami ya. Wa huwa ma'akum ditafsiri sesungguhnya, wa huwa ma'akum sesungguhnya Allah bersama kamu, dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan sesungguhnya Allah maha melihat, maha mengetahui apa-apa yang Anda lakukan. Clear? Manusia hanya sebatas itu memahami. Video ini sekaligus menguji kredibilitas kalian semua yang pernah belajar kitab. Bahkan kalian kadang yang sok tahu, ya tahu ya. Sok tahu, sok kemenyek. Karena merasa fasih, macam-macam. Pernahkah Anda berpikir, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Tatkala sudah diucapkan ada artinya. Pertanyaannya, guna dan manfaatnya ayat ini untuk apa dan untuk siapa? Ayo para murid dan santri dan pemirsa, barangkali pemula-pemula, penonton-penonton baru, baik yang suka dengan guru atau yang kontroversi dengan guru, atau Anda yang merasa ahli kitab seluruh dunia. Bagaimana kira-kira kalau orang lain
di luar Islam bertanya, wahai Bapak Kiai, Bapak Ulama yang Anda mengerti kalimat itu, katanya di kitab ada wahwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada dan Allah selalu melihat apa-apa yang aku lakukan. Pertanyaannya, ayat ini fungsinya untuk apa? Dan untuk siapa? Apakah ayat ini hanya untuk orang yang sudah pernah membaca? Ataukah ayat ini untuk semua orang Islam baik NU, Muhammadiyah, LDII? Ataukah ayat ini untuk semua orang Islam meskipun bodoh, meskipun sudah gila? Gimana para pemirsa? Ataukah ayat ini menerangkan untuk semua manusia, baik non-muslim maupun kafir, musyrik dan syirik? Bisa menerangkan atau tidak yang bagi merasa ahli kitab? Bagaimana? Coba ayat ini loh untuk apa? Kalau toh memang ini untuk orang Islam, lah bagi manusia, anak-anak yang belum pernah membaca kalimat itu, belum mengerti arti itu, apakah anak-anak tidak bersama Allah? Iya guru, gimana? Ada gunanya enggak kalimat itu para pemirsa? Kalau dibredel lebih dalam, sebelum ada kalimat itu dibuat, apakah Tuhan itu tidak bersama manusia sebelum adanya agama Islam? Kalau toh memang yang disebut Tuhan, sejak adanya manusia miliaran tahun, Tuhan sudah bersama manusia. Lantas buat apa kalimat itu dibuat kembali? Nah, ada gunanya enggak? Mungkin kalian yang ahli kitab memberi suatu alasan agar manusia itu lebih hati-hati perilakunya, agar dia ketakutan kalau melakukan kejelekan karena dia merasa diikuti Tuhannya. Tapi faktanya lihatlah, orang-orang yang beragama Islam, terutama pemimpin-pemimpin agama Islam, lihatlah perilakunya. Semua nyimpang dari yang disebut wahwa ma'akum itu. Gila enggak? Lah lantas gimana guru? Nah iya. Maka manusia selama ini kalian, terutama yang di luar, kalian itu terobsesi dari pikiran Anda. Kalian terjebak dari tulisan. Tulisan hanya tulisan, kok kira suara Tuhan. Tulisan yang tidak bisa digunakan untuk apa dan untuk siapa. Kalian berdebat dengan tulisan. Belajar tulisan, belajar ayat seperti itu. Puluhan tahun waktumu kau buang. Sawah ladang sudah habis. Lantas gimana guru? Ya terserah kalian. Iya guru, gimana itu? Apa murid para santri diajarkan? Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu bahasa guban para murid dan santri. Maka guru sudah menyampaikan dulu. Guru memastikan seluruh dunia kalian yang ahli kitab, ahli Quran, ahli makrifat sampai dimanapun, kalian tak akan pernah tahu Quran itu apa, Islam itu apa, kalamullah itu apa. Kalian saya pastikan 1400 tahun sejak ditulisnya ayat-ayat itu, seluruh makhluk dunia kalian tidak akan pernah tahu. Kenapa guru? Ya karena tidak ada yang tahu. Apakah guru tahu? Ya tahu. Diajarkan. Gini loh para murid dan santri. Islam itu dari Jawa. Bahasanya sudah diterangkan oleh guru, semua itu bahasa Jawa. Satu contoh ada kalimat
Wa huwa ma'akum ainama kuntum, apa artinya tadi? Allah bersama kamu dimanapun kamu berada dan Allah melihat. Coba ya, melihat. Kalimat ayat 12 ini para pemirsa, ini gubahan dari ilmu kita yang leluhur Jawa. Itu namanya ilmu panglimunan. Pernah dengar? Mungkin para pemirsa yang tidak paham tentang ilmu atau keilmuan ya, atau ilmu kadigdayan ya, ilmu kesaktian. Leluhur kita ini punya ilmu kadigdayan atau ilmu apa? Yaitu ilmu kesaktian. Ada satu substansi ilmu yang disebut ilmu panglimunan atau bahasa umumnya orang yang bisa menghilang atau orang melakukan apapun tidak dilihat manusia yang lain. Karena dari Jawa itu memakai bahasa Jawa, dirubah oleh leluhur kita, dirubah menjadi bahasa Quran. Artinya wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu gubahan, ini konsonan dari leluhur kita. Sudah aku terangkan bahwa alif ba tak sampai ya itu buatan leluhur kita. Karena kalian ditipu sejarah. Kalian ditipu orang-orang, ditipu zaman Belanda, ditipu penjajah, ditipu kitab-kitabmu, guru-gurumu buta tidak mengerti sehingga kalian pun tidak akan pernah tahu. Itu ilmu para pemirsa, itu bukan suara Tuhan. Ilmu leluhur Jawa dirubah bahasa. Kok bisa begitu? Iya, maka tatkala kalimat wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sebelum membaca, sebelum mempunyai ilmu ini dididik dulu dari guru-guru. Diajarkan namanya ada ritual, ada berpuasa. Tatkala menguji coba, maka manusia itu di dunia ini tidak kelihatan. Maka ada kan di Jawa ilmu kesaktian, namanya mencuri tidak kelihatan. Maka leluhur kita, orang-orang yang dari agama Islam, zaman masa dulu, kalau sudah berbaur dengan bahasa Islam, kalau mencuri itu memakai ayat itu. Loh guru ayat kok buat mencuri? Nah itu loh kalau kalian tidak paham. Loh gimana guru? Maka sudah semua direnov oleh guru tentang Islam. Sehingga kalian tidak terjerumus. Sehingga kalian tinggalkan orang-orang yang dalam kebodohan di sana. Itu tidak ada yang mengerti para pemirsa. Guru memastikan tidak ada yang mengerti seluruh dunia. Karena itu sudah ratusan tahun tidak ada yang ngerti. Bagaimana cara membuatnya ilmu? Maka guru sudah menyampaikan. Kata wa huwa ma'akum, ini leluhur kita. Ini cara membuatnya ilmu. Maka di video yang lain guru nerangkan. Leluhur kita sebelum mengubah atau mengubah konsonan kalimat mantra menjadi kalimat ini, leluhur kita ini bertapa atau berpuasa. Sehingga tatkala itu diajarkan kepada muridnya, itu berefek atau ngefek. Itulah leluhur kita, membuat ilmu. Jadi itu bahasa-bahasa leluhur kita. Ilmu apa tadi? Bahasa sekarang adalah ilmu panglimunan. Nah ilmu ini bila ditarik dengan sejarah keilmuan dari leluhur kita, itu ada ilmu backlist, ilmu barometer atau ilmu kumpulan. Leluhur kita sudah membacklist, terutama beliau Mbah Musi Abdul Qadir dengan Mbah Mukanjeng Sejenar. Itu namanya ada, ini murid santri sepuh yang tua, ilmu yang ini sudah diringkas oleh guru, sudah tidak diajarkan ya. Pernah dengar ilmu bolo sewu. Nah para murid dan santri, ini santri sepuh ya. Anda sekarang dikasih tahu oleh guru. Ilmu yang diajarkan dulu ya oleh guru sekarang tidak diajarkan. Kalian kan ada, bismillah ini dikasih bocoran atau mengingat jejak rekam dulu. Ada para murid dan santri, ada namanya dari ilmu leluhur kita yang dari Jawa, itu namanya ilmu bolo sewu. Itu tatkala ini dilakukan, mantranya diucapkan, kita melakukan mencuri itu tidak kelihatan. Dari video kemarin guru sudah menerangkan ada namanya maling itu atau berandal Lokojoyo. Itu kalau mencuri tidak kelihatan. Nah, apa masih ingat para pemirsa? Assalamualaikum. Kelabang kerah gudo pandelengku gelap sewu ojo cacak siroro rupaku. Nah itu masih ada persamaan di ilmu-ilmu kita dari leluhur yang lain. Ada gelap ngampar, ada gelap sayuto.
Lah itu dirubah oleh orang-orang terdahulu. Lah coba para murid dan santri, dari ilmu leluhur kita, ilmu untuk menghilang, ilmu untuk mencuri, dirubah menjadi bahasa Islam. Manusia terprovokasi, salah paham, itu dikira suara malaikat, dikira suara Tuhan, dikira itu suara dari langit Arab. Lah coba gila. Lah lantas gimana guru? Berapa yang terjebak? Berapa yang terpelosok? Berapa yang tersesat? Lah sekarang yang sudah mati-mati rohnya di mana? Orang-orang tua kita yang sudah kambingnya habis, sapinya habis, kerbunya habis, sawahnya habis, tegalnya habis. Belajar di tempat-tempat pendidikan agama, faktanya seperti itu. Artinya Anda tersesat semua, yang mengajarkan pun juga tersesat, kitabnya pun tidak jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.